kita di bulan September Oktober. Tidak berasa kita sudah 10 bulan memasuki tahun 2023. Nah, saat ini saudara kasih Tuhan, kita sedang berada di tahun politik. Tahun 2023 ini adalah tahun politik, dan tahun depan kita menghadapi tahun pemilu. Oleh karena itu, saudara, sekarang ini politik sedang dalam keadaan tidak jelas. Kita harus lebih banyak berdoa. Kita harus memohon penyertaan Tuhan supaya Tuhan sertai kita. Karena situasi politik otomatis kita kena dampak kalau terjadi gejolak. Kita ingat tahun 2019 ada korban jiwa yang tewas pada waktu KPU mengumumkan calon presiden yang menjadi pemenang. Saya nggak tahu Anda masih ingat, meskipun waktu itu Facebook, WhatsApp dibatasi, tapi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disembunyikan korban jiwa pada waktu itu, yaitu karena politik. Maka dari itu hari-hari ini kita harus banyak doa, kita memohon penyertaan Tuhan. Nah, kita baca Alkitab kita, sebagaimana tema kita hari ini adalah penyertaan Tuhan. Keluaran pasal 33 dimulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gunung. Keluaran pasal 33 ayat pertama sampai yang ketiga. Kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Benar? Keluaran 33. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Felis, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya. Jadi di sisi lain ada janji Tuhan, tapi di sisi lain juga Tuhan gerak. Kenapa Tuhan mengatakan saya tidak mau berjalan dengan kamu? Alasan yang pertama, karena ini bangsa yang tegak tengkuk. Kenapa dibilang bangsa yang tegak tengkuk? Karena mereka lupa bagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari tanah Mesir. Bayangkan, mereka ini hidup sebagai budak di tanah Mesir. Satu generasi dengan Musa itu hidup mereka menjadi budak di tanah Mesir. Nah, untuk mereka keluar dari tanah Mesir, ketika terjadi prosesnya mereka keluar, ada 10 tulah yang terjadi. Dan yang terakhir, di mana anak sulung Firaun itu mati dalam waktu 1 malam. Dan bukan hanya anak sulung Firaun, tapi seluruh anak sulung Mesir termasuk binatang itu mati dalam sekejap. Nah, waktu mereka keluar ini,
Mereka tidak keluar dengan tangan yang hampa. Yang tadinya mereka itu bekerja hanya untuk kekayaan orang lain, untuk memakmurkan orang lain. Tapi kali ini mereka keluar dan Tuhan berkata, "Janganlah kekayaan orang Mesir." Nah, sehingga waktu mereka keluar tanah Mesir, mereka kaya luar biasa. Ya, tadinya nggak punya uang, tiba-tiba punya uang. Ya, tadinya nggak punya gelang emas, tiba-tiba menjadi toko emas berjalan. Ya, sering kita lihat orang toko emas berjalan sambil begini-gini megang tasnya. Nah, kalau Hotman Paris gini-gini tangannya, karena ada berlian dan emas sedang ada dalam dirinya, makanya dijuluki pengacara 30 bilion. Ya. Tasnya LV, menggandengnya begini. Nah, supaya tahu-tahu hibur, jalannya kaya. Jam tangannya bukan fosil lagi, bukan Seiko, apalagi, tapi buatan Swiss. Itu apa? Jam tangan buatan Swiss sampai ada 1 miliar, 2 miliar. Ya, Rolex ya. Luar biasa. Ya. Saking banyak emasnya, karena nggak cukup di jari, ditaruh di hidung. Ya, kayak India. Sekarang ini mendadak jadi India. Sekarang ini sih Indonesia mendadak kayak Korea gitu ya. Ya. Blackpink dan sebagainya. Singkat ceritanya mereka kaya. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan laut. Dan di kanan kiri mereka itu ada negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain. Dan di belakang mereka dikejar oleh tentara Mesir. Dan mereka melihat dengan mata kepala laut itu terbelah. Luar biasa. Sampai mereka menyeberang dan tentara Firaun tewas tanpa pakai pedang. Mereka menyeberang dan sampai kepada gunung. Oh, mereka minta air. Tuhan kasih air. Mereka minta makanan, mereka tidak perlu masak. Mana turun dari surga seperti embun di pagi hari. Dan mereka hanya tinggal menjaga. Tapi karena kekhawatiran mereka yang luar biasa, mereka makan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya sampai keluar di hidung. Dan Tuhan ngomong, jangan disimpan. Makanan hari ini harus habis hari ini. Oh, mereka nggak mau dengar, mereka simpan di sebuah rantau. Besoknya jadi ular. Itu nggak mau. Sudah Tuhan kasih makan, nggak perlu bekerja, uang yang mereka punya utuh, emas mereka punya utuh. Mereka mengatakan lebih baik kami pulang ke Mesir. Di Mesir itu ada bawang merah, bawang putih, bawang pre. Di sini hanya makan mana, bosan. Pengen daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Mereka hanya mengumpulkan. Nah, bayangkan di padang gurun, gak ada api. Tuhan menolong mereka, saya Bapak. Mereka bisa mengelola daging dengan cara Tuhan mengelola. Luar biasa. Tapi mereka dasarnya namanya kambing. Tahu kambing? Ya. Kambing itu kalau ditarik maju, dia mundur. Betul enggak? Kambing itu kalau ditarik maju, dia mau. Banyak orang kelas kambing. Kecuali kita di tempat ini, kelasnya bukan kambing. Nah, kambing itu ditarik, dia maju, dia mundur. Tapi kalau dilepas, dia jalan sendiri. Nah, orang seperti itu, bagaimanapun Tuhan bekerja, seolah-olah tidak melihat musuhnya.
Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu Tuhan geram dengan mereka. Ini mereka harus dibinasakan. Dan saking bandelnya orang-orang Israel, Musa akhirnya bersama. Karena kesalnya dia pukul batu dan air itu keluar. Dia pukul batu karena marah. Dan Tuhan berkata, Musa, engkau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi Musa itu punya kasih, meskipun tak sampai ke tanah Kanaan, dia tetap mengasihi orang Israel. Dan hari terakhir Musa hidup bersama dengan orang Israel, dikatakan, saya tidak bisa masuk ke Mesir karena kamu. Ya, karena kamu. Tapi hanya saya bisa melihat tanah Mesir, tanah Kanaan. Yang bisa sampai ke sana hanyalah anak-anak usia 20 tahun ke bawah, kecuali Yosua dan Kaleb yang sudah umur hampir 100 tahun. Saudara kasih, karena melihat kelakuan mereka yang begitu bengis, Tuhan katakan, saya tidak mau berjalan bersama, tapi aku mengutus mereka. Karena orang seperti ini gak tahu diri. Istilahnya sudah diberikan hati, sudah dikasih hati, minta apa? Jantung. Tampaknya kayak gitu. Pengen menerima, tapi gak bisa mengucap syukur. Dan orang-orang yang tidak mengucap syukur itu Tuhan paling benci. Pengen lebih lagi, tapi Tuhan itu kan tidak memberikan sesuai keinginan, tapi sesuai apa yang kita butuhkan. Dan akhirnya terjadi satu generasi harus hilang, dan mereka tewas di padang gurun, dan mereka tidak dikuburkan. Itu akibat persungutan itu. Orang-orang yang tidak ucap syukur itu mati dengan sendirinya. Nah, saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-12 Tuhan berfirman lagi. Tuhan berkata kepada Tuhan apa? Musa bernegosiasi kepada Tuhan. Dia begini. Keluaran 33:12 tadi. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mengenal dan mendapat kasih karunia di hadapan. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku ini tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat. Tuhan mengatakan, pergilah aku utus mereka. Tapi Musa berkata, tidak Tuhan. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami tidak mau jalan. Malaikat bisa menuntun, tapi tidak sempurna seperti Tuhan mengerjakan dengan sempurna sampai tuntas. Meskipun engkau mengirimkan bala tentara Tuhan, kami tidak bisa, kecuali engkau sendiri yang berjalan bersama dengan kami. Dan biarlah doa Musa ini juga menjadi doa kita. Biarlah Tuhan beri nakoda dalam hidup kita, di dalam doa kita. Amin. Yang mampu menjaga keluarga kita hanya Tuhan. Oleh karena itu, perlu kita nolong keluarga kita untuk dekat. Saudara, mau kamu kirimkan intelijen menjaga keluargamu? Tidak bisa.
yang bisa menjaga keluarga kita? Hanya Tuhan. Oleh karena itu kita perlu bertanya kepada Tuhan setiap hari. Minta penyertaan Tuhan. Musa ini orang yang luar biasa, punya kemampuan yang hebat, punya perjalanan yang luar biasa seperti Tuhan. Tapi dia mengatakan, saya tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Meskipun dalam dunia ini ada orang yang mengatakan, saya tidak mampu hidup tanpa Kau. Ya kan? Dulu saya teringat tahun 2000-an ya, ada sebuah film Meteor Garden yang disebut F4. Ya, Pak Edo masih ingat itu? Sempat heboh itu sampai datang ke Indonesia, Megawati mengunjungi waktu itu. Dalam film tersebut ada dua pribadi. Wanita lahir dari keluarga sederhana, sedangkan pria yang lahir dari keluarga bangsawan yang bernama siapa? Masih ingat? Tomisu. Ya. Sedangkan Sancai lahir dari keluarga miskin. Tapi entah bagaimana ceritanya, Tomisu ini jatuh hati dengan Sancai. Dan Tomisu mengatakan, saya tidak mampu hidup tanpa kamu saja. Itulah dunia ya. Ya saya nggak tahu juga waktu dulu ya di sini yang masih pacaran. Ya, saya nggak tahu pernah terucap itu perkataannya. Saya tidak mampu hidup tanpa kamu. Ini mau punya pengalaman seperti itu? Ada. Sebab tanpa kamu kaki saya gemetar, saya demam, saya sakit, diobati. Tidak ada obat kecuali saya ketemu dengan diri. Bukankah begitu Mas Joko? Aduh, seminggu rasa setahun. Tapi saudara kasih Tuhan, itulah kejanjian manusia. Saya tidak tahu juga sama yang lain mengatakan, saya tidak mampu hidup tanpa kamu. Ada di opera Java yang bernama Dedi Cagur ya, yang ahli menggombal. Ya, satu ketika dia rayu Najwa Shihab. Nah, waktu itu seolah-olah beliau ini calon politisi atau calon presiden. Dia bilang sama Najwa Shihab, kalau Indonesia ini dibagi dua, 50%-nya orang yang tidak mampu dan 50%-nya orang yang mampu. Saya ada di pihak yang tidak mampu, yakni saya tidak mampu hidup tanpa kamu. Oh, Najwa Shihab langsung mampu. Ya kayak dulu Utari dengan Mas Joko mungkin mirip-mirip. Ya. Dan doa saya akan tetap seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Ibu-ibunya setuju, Bapak-bapaknya setuju juga. Amin. Nah sekarang kasih Tuhan, ada sebuah janji ketika kita bertanya kepada Tuhan, dan juga ketika kita bertanya kepada Tuhan mengenai kehidupan kita dan yang tidak apa dikatakan di ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan keterangan kepada.
dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dari awal sama-sama, Engkau Gembala yang baik. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun langkahku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dengan iman katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jadi poin yang penting dalam hidup kita, minta penyertaan Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi pada waktu kemudian Tuhan sertai orang Israel? Tuhan menyatakan diri. Tuhan menyertai mereka di siang hari dalam bentuk tiang awan. Karena di padang gurun yang begitu panas, dan sewaktu-waktu ular beluga, ular di padang pasir akan muncul mematuk. Saudara, Anda lihat sejarah orang Israel pada waktu itu, tidak ada satupun yang mati kelaparan, tidak ada yang mati karena sakit penyakit. Mereka tidak perlu ganti baju 40 tahun di padang gurun, tidak pernah ganti sepatu, termasuk anak kecil yang bertumbuh bayangkan 40 tahun. Kalau Anda beli tas LV, berapa tahun bertahan bulan jauh sendiri? Ada 5 tahun? Jadi 10 tahun ada? 40 tahun lupa itu. Dan bayangkan sepatu mereka bisa berkembang bertumbuh seperti karet. Nah bayangkan 2 juta orang WC-nya di mana? ...40 tahun gak pernah mandi. Coba Pak Edward gak mandi 3 hari. Lagi cuaca panas begini, jangan mandi ya 1 hari aja, jangan 3 hari. Ya, baunya bukan main, bau asap mobil, bau keringat, segala bau apek muncul di sana. Tetapi orang Israel tidak ada yang mau apek di antara mereka, meskipun tidak mati, karena Tuhan membersihkan mereka, bukan hanya rohani, tapi juga jasmani.
Jadi kalau Tuhan menyertai seseorang, tidak hanya memberkati secara rohani, tapi juga Tuhan berkati secara jasmani, dan juga Tuhan berkati secara materi. Amin. Saya selalu berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan tidak saja diberkati secara materi, secara rohani, tapi juga Tuhan berkati kami. Tuhan juga berkati ekonomi. Karena kalau ekonomi juga lonjak, keluarga juga bisa lonjak. Betul kan? Karena keluarga tidak cukup hanya cinta. Betul nggak betul nih? Cinta sih cinta, tapi kamu tenang, tidak ada urusan. Ya. Maka dari itu saya berdoa supaya potensi dalam diri seluruh jemaat Rumah Daud itu bisa muncul dan tampil. Supaya menjadi pejuang-pejuang, menjadi prajurit-prajurit sejati, menaklukkan dunia ini dalam doa dan kemampuan intelektual, dan tidak ada cara lain selain Tuhan menyertai kita. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menyertai kita senantiasa? Yang pertama, kita harus membangun semangat. Kalau Anda baca di pasal 24, 23, 2, Tuhan berkata kepada Musa, bangun, kemah suci kepadaku supaya aku tinggal di tengah mereka. Lalu kemudian perintahkan kepada orang Israel supaya mereka persembahkan kekayaan mereka, emas, perak, kain yang indah-indah. Bangun tabernakel supaya aku tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan mereka lakukan, dan orang Israel memberikan seberkelimpahan sampai Musa menolak persembahan mereka. Dan apa yang terjadi? Kemana orang Israel melangkah, Tuhan menyertai mereka. Ya. Jadi saudara, kita perlu bangun rumah bagi Tuhan. Rumah ini berbicara tentang diri kita. Rumah tangga kita harus membangun mesbah supaya Tuhan berkenan hadir dalam keluarga kita. Percayalah, engkau tak perlu capek-capek cari pekerjaan cari kamu. Karena kamu adalah berlian. Mana lebih tinggi harga berlian dengan emas? Berlian. Kalau kamu berlian, kamu tidak mencari, tapi kamu yang akan dicari. Amin. Orang yang sederhana, tapi di dalam dirimu ada hal-hal yang luar biasa. Sedang kemudian juga gereja kita. Terus terang juga setelah kita butuh orang kaya, kita butuh supaya persembahan lebih besar. Kalau persembahan saudara, kita bisa membangun pekerjaan Tuhan lebih baik. Kita bisa memperhatikan pelayan-pelayan Tuhan. Kita bisa mengundang hamba-hamba Tuhan dari manapun untuk memberitakan firman kepada kita supaya kita semua diberkati lebih maksimal. Nah, waktu kita tidak hitung-hitungan buat Tuhan, Tuhan juga tidak hitung-hitungan kepada kita. Dia tidak saja hanya memberi, tapi dia mengatakan, hai Edward, aku ada bersama menyertai kau. Amin, Pak. Saya tidak hanya memberi kekayaan kepadamu, tetapi aku datang, aku memegang tanganmu, kemanapun kau pergi, aku tuntun hidupmu. Karena Tuhan senang berada di tengah kita, karena
membangun rumah bagi Dia. Dan di rumah Tuhan itu kita bangun, ya kita mempersembahkan korban persembahan kita. Dan hari-hari ini saya sedang berdoa supaya kita punya rumah Tuhan yang permanen, ya, supaya di sana kita banyak berdoa. Sebagaimana Yesaya, kita baca Yesaya dulu, saya akhiri di sini. Yesaya 56. Ini penting bagi kita. Doakan juga ya supaya sekitar 40 hari ini kami terus berdoa sama Palestina. Yang pertama, kita sedang berdoa untuk gereja yang permanen. Yang kedua, sekretariat yang permanen. Yang ketiga, rumah doa yang permanen. Yesaya 56 ayat 7. Dia bilang begini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Ya, kita lihat mukjizat, kita lihat, kita merasakan hadirat Tuhan. Hidup kita diubah, kita disembuhkan. Aku akan berkenan pada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan. Apa itu korban bakaran? Alkitab berkata, orang yang lembut hatinya, Tuhan tidak pandang hina, karena itulah korban. Orang yang keras kepala, orang yang keras hati tiba-tiba lembut hatinya. Yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Siapa yang masuk ke sana waktu kita bangun menara Tuhan? Kita bangun rumah bagi Tuhan. Di ayat yang ke-16, ya, saya gak peduli keluargamu brengsek bagaimana, jahat bagaimana. Tapi ini ayat Alkitab. Ya begini. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjian. Orang asing ini, orang yang masuk itu nggak masuk. Dan kalau kita naik lagi ke ayat selanjutnya, disebut orang-orang yang dikebiri. Orang-orang yang dikebiri itu laki-laki yang kemaluannya dipotong. Dan orang-orang yang demikian tidak boleh datang ke hadapan Allah. Jadi sida-sida raja itu, pengawal-pengawal istri raja, anak-anak raja, itu semuanya mereka punya jabatan, tapi mereka tidak seperti laki-laki normal. Makanya istri Potifar itu ingin dekat dengan Yusuf dulu, ya karena dia sida-sida raja. Dia punya suami tapi seperti tidak punya suami. Itu ceritanya ya. Nah, nanti baca ya Yesaya ini sampai selesai. Di mana judulnya keselamatan bagi semua orang. Di ayat 3 saya baca aja ya. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan, berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sudah sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang kuhendaki dan yang berpegang pada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka. Nah, bayangkan tadi orang-orang seperti ini, orang yang tak masuk hitungan, orang yang tadinya tak mungkin
Tuhan, kalau kita lihat tak mungkin keluarga ini bisa dipulihkan, tak mungkin keluarga ini bisa diberkati. Tapi waktu kita bangun rumah bagi Tuhan, ya, kita masuk dalam rumah Tuhan, apa yang tidak mungkin semuanya menjadi mungkin. Amin. Sebab apa yang tidak pernah terpikirkan di kita, yang pernah tidak timbul dalam hati, justru itu yang Tuhan sediakan. Kita jaga lagi ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang berkasih. Iya, sekarang ya, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang berkasih. Sama-sama, alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, rasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, rasanya tak berubah. Pakai bervideo, apa yang tak pernah lihat mata? Lupakan dulu masalahnya, nyanyi dulu di Tuhan. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Coba bagi yang berkasih. Sama-sama ya, katakan alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, rasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, rasanya. Sekali dia dengan iman, katakan alasanku. Oh, alasan, ya. Luruskan dan selamanya, rasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, rasanya tak berubah. Luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya, luruskan dan selamanya, rasanya tak berubah. Haleluya. Silakan duduk. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur
Tanamkanlah firman dalam hati pikiran kami, agar firman mengubah kami dan menuntun kami sampai pada tujuan Allah tersebut. Kamu terbatas berbicara, tapi Rohmu belum berhenti berbicara, menuntun kami semua.